Angka terkonfirmasi positif COVID-19 sudah berada pada angka 43.000. Tiap hari ada kenaikan sampai 1.000-an. Situasi ini sebetulnya menimbulkan banyak masyarakat khawatir. Dari bangun pagi biasanya jam 6 itu saya langsung disuruh ibu nyapu atau cuci baju gitu. Setelah itu makan sarapan pagi, biasanya saya langsung bantu ibu motong-motong sayuran kayak kubis, wortel gitu buat jualan sampai zuhur biasanya. Setelah itu saya ngecek tugas di HP buat ngecek ada tugas atau enggak. Setelah itu bantu ibu lagi buat ngeracik adonan atau goreng yang udah ada dulu di depan rumah. Dulu 3 tahun yang lalu sih bapak sempat merantau ke Bangka Belitung. Di sana 3 tahun waktu saya kelas 1 SMP sampai lulus SMP. Habis itu sempat kalau pagi-pagi tuh sempat bantuin ibu ngeracik, kan dulu ibu masih sempat jualan di kantin karena dulu belum ada pandemi. Ibu sempat jualan di kantin, jadi bapak kayak pagi-pagi bantuin ibu gitu. Awalnya sih masih belum kerasa gitu, tapi lama-lama kayak kok makin susah gitu, makin terbatas gitu. Ke keluarga sih kayak terbatas kalau mau kerja, atau kayak ibu saya kan jadi kehilangan pekerjaan di kantin, terus kayak bapak saya juga job kerjanya dulu kurang, jadi sempat bingung mau kerja apa. Tapi karena ada bantuan dari saudara dan temennya ibu, akhirnya bisa buat modal jualan gorengan di rumah. Yang dilakukan orang tua saya kayak berusaha buat cari kerja gitu, terus kayak berusaha buat pinjam uang buat usaha kayak gitu. Kalau bapak dulu ya kesana kemari gitu, cari pinjaman, cari kerja, tapi belum dapat. Akhirnya kayak sempat dibantu saudara juga buat kerja dulu di pasar, sempat kerja di pasar, terus akhirnya dapat pinjaman gitu buat bangun gerobak, buat bikin gerobak gitu. Akhirnya bisa dikasih modal juga buat jualan. Kan semalam sebelum bapak saya meninggal itu masih bisa ngobrol, tapi tiba-tiba besoknya udah nggak ada gitu. Tuh bapak saya nggak ada, tuh merasa paling down sih, paling nggak tahu rasanya kayak gimana, tapi sedih. Yang dibanggakan kerja keras, dan walaupun dia lagi down gitu tetap berusaha menghibur anaknya gitu, nggak pernah kelihatan lelah. Rasanya sih sedih banget, tapi kalau misalnya terus-terusan down, terus-terusan merasa sedih, pasti nggak akan hasil apa-apa. Jadi tetap berusaha bangkit, terus berusaha bangkit gitu, berusaha tetap menjalani kehidupan seperti biasa. Harus lebih banyak lagi bantu ibu, soalnya
udah nggak ada bapak, jadi cuma ibu yang jadi tulang punggung. Satu-satunya cara sih berjualan gorengan, karena meneruskan yang dulu bapak pernah jualan sih. Jadi sekarang cuma bisa meneruskan itu. Nanti mungkin kalau keadaan pandemi sudah berakhir, mungkin ibu saya kembali jualan di kantin. Saya juga tetap ikut bantuin tuh. Saya nggak pernah malu selagi saya menghasilkan uang yang halal. Saya nggak pernah malu, apapun itu pekerjaannya, nggak pernah malu. Yang saya bangkitkan tuh, saya ingat cita-cita saya. Mungkin itu bisa dijadiin hadiah buat mereka. Terus bertahan hidup dengan keadaan seperti ini, karena saya juga nggak mau mati dalam keadaan pandemi yang buruk seperti ini. Kalau sampai hari ini tidak ada satu negara pun yang tahu kapan ini COVID berakhir. Jadi berakhir 6 bulan lagi, 9 bulan, 12 bulan gitu kan. Makanya kan setiap negara kan semuanya berharap, oh kalau kemudian antivirusnya bisa ada